Kemudian dari ini juga Abu Hurairah, eh, tidaklah seorang suami membantu istrinya dalam pekerjaan rumahnya, melainkan itu juga menjadi sedekah baginya. Kan begitu ya. Dan banyak hadis yang lain, bahkan kita memberikan suapan nasi kepada istri atas dasar cinta, itu juga merupakan sebuah pahala yang besar. Kan seperti itu. Jadi tidak benar bahwa Islam itu patriarkis. Tapi yang patriarkis itu ya oknumnya yang nggak mengerti masalah ini. Gitu. Bahkan ya tidak boleh kita itu eh, berlaku sewenang-wenang ke istri. Karena sebaik-baik kalian, para suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, mungkin itu kira-kira masalah kesetaraan yang tadi perlu saya utarakan sebagai pengantar di awal. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bisa lebih kritis lagi masalah misalkan ethic of care dan pandangan Al-Quran terkait hal itu ya. Sekarang terkait ekologi ya. Jadi manusia itu kan diberikan amanah sebagai pengelola bumi, bahasanya itu. Kemudian eh, manusia juga diberikan banyak sekali pesan oleh Allah terkait misalkan jangan berlebihan dalam makan dan minum. Artinya kita tidak boleh mengeksploitasi bumi lebih dari kapasitasnya. Kemudian dari keseimbangan ekosistem kita apa namanya tidak boleh melampaui batas, ya kan? Kemudian kita juga harus melek ya terhadap apapun makhluk hidup yang ada di dunia. Kita nggak boleh berlaku sewenang-wenang kepada mereka karena mereka juga punya hak hidup. Nah, nanti kita lebih subtil ke masalah hadisnya. Kemudian lingkungan juga ya, kita juga diperingatkan bahwa eh, biasanya Allah itu membiarkan manusia merusak bumi dulu, kemudian ketika manusia mengalami efeknya, dia baru ngerasa bahwa perilakunya salah, ya kan? Nah itu yang memang sudah disiratkan 1400 tahun yang lalu ya, supaya mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, supaya mereka balik ke jalan yang benar. Artinya semua struktur, baik struktur sosial, struktur ekonomi, atau struktur apa ya, instrumen berperilaku, ketika hal itu ekstraktif, itu juga tidak diperkenankan di Islam. Karena nanti ada konsekuensi yang secara alami nanti akan dirasakan sendiri oleh manusia. Nah, misalkan tadi kita bicara masalah hak hidup ya, hak hidup oleh hak hidup yang diberikan eh, manusia terhadap makhluk yang lain. Jadi kalau di negara-negara Eropa, teman-teman boleh di kakaknya itu ada anjing namanya siapa, ada kucing namanya siapa, itu ada hak hidup. Tapi yang kemarin yang lucu itu bahwa hak hidup itu baru muncul sekitar eh, 1 abad ke belakang. Jadi ada semacam dulu itu eksploitasi yang dilakukan oleh sebuah korporasi di daerah tertentu, yang kemudian ada orang cendekiawan di situ berpikir, apakah kemudian pohon itu bisa mempertahankan haknya sendiri? Hingga dia menuliskan banyak tulisan, salah satunya Should Trees Have Legal Standing? Itu kemudian menjadi diskursus baru yang mana hak-hak pohon untuk mempertahankan dirinya itu menjadi suatu kebolehan dalam unsur hukum gitu kan. Bahkan di New Zealand itu ada sungai yang diberikan hak hidup. Itu masih 2017-an. Di mana kita kalau mengotori sungai itu kita bisa kena pidana. Iya. Akan tetapi hal-hal itu tentang terkait environmental ethics itu baru muncul di awal-awal milenium 19 ini. Namun Al-Quran sudah membicarakan itu 1400 tahun yang lalu. Misal, apa namanya, kita tidak boleh, bahkan hal yang paling sepele, mengencingi pohon yang berbuah. Itu kita dapat laknat, ya kan? Kemudian kita memotong ranting, yang mana ranting itu ada sarang burungnya. Itu kita sudah dilarang juga. Kemudian, apa namanya, di air, di sungai, kita menggunakan air lebih dari kapasitasnya, itu juga dimakruhkan, tidak dibolehkan. Apalagi misalkan mengabaikan kucing yang dipelihara sehingga dia mati dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sangat ditentang oleh Islam itu sendiri. Nah, prinsip utama dalam ekologi Islam itu adalah tentang
bagaimana alam itu harus dijaga keseimbangannya. Jadi banyak konsep nanti, konsep-konsep seperti di growth, dognat ekonomi, dan lain-lain, kita harus menjaga alam itu supaya tetap di level di mana dia itu stabil. Oke, kemudian ada amanah, kita punya amanah untuk menjaga alam semesta ini, nggak cuma diri kita, nggak cuma apa namanya pasangan kita, istri kita, atau manusia yang lain, bahkan terhadap eh, apa namanya susunan alam pun kita harus menjaga, karena itu amanah kita yang diturunkan kepada kita. Dan juga fokus kepada kita harus punya maslahah bersama, yaitu bahwa tanggung jawab nggak cuma masalah sosial, kesetaraan kita harus upayakan, tapi juga masalah lingkungan yang terjadi itu juga merupakan tanggung jawab kita untuk dijaga masalahnya, gitu ya. Eh, Banyak juga isu-isu lain, deforestasi, polusi, dan lain-lain yang sebenarnya bisa kita ungkap lebih detail di mungkin next pertemuan. Tapi kira-kira itu. Saya mau sedikit, ini materi Bu Rofiah kan. Saya ingin sedikit memberikan sebuah konklusi bahwa ayat kauniyah, ayat kauniyah itu adalah ilmu-ilmu yang berbasis dari apa ya, metodologi Barat ya, dari apa namanya eh, ilmu sosial bahasanya itu, ataupun ayat kauliyah yang berasal dari Al-Quran, keduanya itu sama-sama ayat Tuhan. Sehingga sebenarnya tidak mungkin ada kontradiksi di situ. Nah, seandainya ada kontradiksi, pasti ada orang yang masih salah dalam salah satu epistemis keilmuannya. Nah, karena dua ayat ini itu mempunyai nafas yang sama, maka manusia itu dituntut untuk mengintegrasikan kedua ilmu itu. Sehingga dari mengintegrasikan kedua ilmu itu, kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya, beragama secara rasional, dan juga berpengetahuan secara agamis, yang itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai hal, termasuk dalam tadi kesetaraan terhadap perempuan dan juga masalah ekologi. Mungkin ini next episode-nya aja. Mungkin itu dulu sedikit pemaparan singkat dari saya. Mungkin kita bisa langsung tanya jawab supaya eh, apa namanya dapat sesuatu hal yang bisa dibawa oleh-oleh untuk nanti ke belakangnya. Terima kasih.